Mendoakan orang mati untuk apa? Tidak ada gunanya lagi. Mereka sudah mati, tidak membutuhkan doa kita lagi. Doa kita tidak bisa lagi merubah nasib mereka yang sudah mati. Benarkah demikian? Apakah Tuhan ajarkan seperti itu? Lalu bagaimana dengan Santo Paulus yang mendoakan orang mati? Salahkah Santo Paulus? Salahkah sabda Tuhan tentang Onesiforus yang telah mati tapi didoakan Santo Paulus? Apakah Santo Paulus melakukan suatu kesalahan? Atau sebaliknya, saudara-saudara yang menolak mendoakan orang mati justru yang salah beriman? Kita baca surat Santo Paulus yang kedua kepada Timotius, bab 1 ayat 16 sampai ayat 18. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Coba kita perhatikan. Di sini Santo Paulus berikan doa berkat yang berbeda kepada seseorang, di mana doa berkat itu diberikan kepada satu keluarga, bukan hanya pada satu pribadi Onesiforus yang katanya banyak berjasa untuk Santo Paulus. Mengapa doa berkat itu diberikan pada keluarganya? Biasanya jasa dari seseorang akan diberikan upah kepada yang bersangkutan saja. Tapi ini Santo Paulus berikan upah Onesiforus kepada keluarganya. Jawabannya ada di ayat 18, di situ ada doa arwah untuk Onesiforus. Di situ jadi jelas Onesiforus yang banyak jasanya itu telah meninggal. Di situ Santo Paulus menulis, kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Atau yang jelasnya, semoga Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepada Onesiforus pada hari Tuhan. Jadi Paulus berdoa untuk keselamatan Onesiforus, berdoa agar rahmat keselamatan Tuhan bisa diberikan pada Onesiforus pada hari Tuhan atau hari penghakiman Tuhan. Karena jasa Onesiforus, keluarganya didoakan Paulus supaya dikaruniakan rahmat, dan secara khusus untuk Onesiforus didoakan Paulus agar mendapat rahmat keselamatan di hari Tuhan. Bukti Onesiforus telah meninggal, hanya tersisa keluarganya. Kita lihat di ujung surat Santo Paulus yang kedua untuk Timotius, di mana pada bab 4 ayat 19 sampai ayat 20 dikatakan, salam kepada Priska dan Aquila dan kepada keluarga Onesiforus. Erastus tinggal di Korintus dan Trofimus kutinggalkan di dalam keadaan sakit di Miletus. Semua disebut namanya saja, sedangkan khusus Onesiforus yang disapa keluarganya, bukan Onesiforus itu sendiri, karena Onesiforus telah meninggal. Jadi jika ada yang menentang mendoakan orang mati, itu berarti menentang Santo Paulus dan sekaligus menentang sabda Tuhan. Jika berdoa untuk orang mati adalah kesia-siaan belaka atau lebih jahat lagi dikatakan sesat, maka sabda Tuhan tentang Onesiforus ini adalah sesat. Jika tidak perlu mendoakan orang mati, mengapa Santo Paulus berdoa untuk orang mati? Apakah tulisan Santo Paulus tentang Onesiforus tidak diilhami Allah? Kembali doktrin Katolik menyatakan kebenarannya. Mendoakan orang mati dan kepercayaan akan adanya api penyucian mendapat pertentangan dari saudara-saudara Kristen di luar Katolik. Kepercayaan Katolik ini mendapat perlawanan dari saudara-saudara Kristen lainnya karena berbagai alasan.
Alasan pertama, katanya Alkitab tidak mengajarkan. Alasan kedua, karena konsep keselamatan yang berbeda. Alasan ketiga, karena gereja Katolik meyakini adanya pemurnian, sedangkan untuk mereka tidak. Alasan yang keempat, karena Kristen yang lain tidak percaya adanya tempat lain selain surga dan neraka. Keempat alasan berbeda ini yang menjadi penyebab penolakan terhadap doa untuk orang mati dan api penyucian atau purgatori. Kita akan membahas 4 alasan ini agar kebenaran iman kita akan nampak sebagai kepenuhan kebenaran. Doa Santo Paulus kepada Onesiforus yang sudah mati jadi salah satu bukti kebenaran ajaran gereja Katolik ini. Kita akan lanjut membahas, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini dan hidupkan lonceng jika ingin mendapat pemberitahuan video kami selanjutnya. Catholic Credo Channel. Purgatori atau api penyucian, katanya ajaran ini tidak sesuai dengan kitab suci, sehingga mereka Kristen yang lainnya menolak ajaran Katolik yang telah ada sejak gereja mula-mula ini. Tidak terdapat dalam kitab suci menjadi alasan pertama penolakan mereka. Sedangkan bukti-bukti adanya kepercayaan ini di gereja mula-mula diabaikan. Sehingga menjadi pertanyaan, jika gereja masa kini merasa lebih benar dibandingkan gereja awal, apakah kesesatan memang telah terjadi sejak awal mula iman Kristen? Memang ajaran tentang api penyucian tidak tertulis secara jelas dalam kitab suci, karena memang kitab suci juga bukan buku yang berisi daftar ajaran-ajaran Kristen. Sama seperti ajaran tentang Tritunggal, tidak ada tertulis secara jelas dalam kitab suci, tapi seluruh isi kitab suci menjelaskan kalau Allah kita itu satu, tapi memiliki 3 pribadi. Demikian juga dengan api penyucian. Kitab suci tidak secara nyata menulis, tapi ada banyak bagian isi kitab suci, isinya menyiratkan akan adanya api penyucian. Justru menolak adanya api penyucian membuat banyak pertanyaan dalam kitab suci yang tidak akan menemukan jawabannya. Dan kita akan membahas dalam topik video ini. Salah satunya tentang Onesiforus yang adalah tulisan Santo Paulus. Kalau Onesiforus telah berada di surga, untuk apa lagi Santo Paulus berdoa memohon rahmat Tuhan bagi Onesiforus? Apakah Santo Paulus tidak yakin Onesiforus diterima di surga dan mungkin tersesat di neraka, sehingga berharap hal itu tidak terjadi? Jika hanya ada surga dan neraka, di mana Onesiforus berada menurut Santo Paulus? Melihat tulisan Santo Paulus yang berkata, kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepada Onesiforus pada hari Tuhan, kita bisa tahu ada satu tempat di mana mereka yang mati masih membutuhkan doa, membutuhkan rahmat Tuhan, supaya bisa sampai pada kebahagiaan sempurna. Dan tempat itulah yang gereja Katolik imani sebagai api penyucian. Onesiforus adalah seorang kudus menurut Santo Paulus. Dia adalah orang yang banyak berjasa bagi Santo Paulus. Dia yang menyegarkan hati Santo Paulus. Sewaktu Santo Paulus di penjara, dia tidak malu menjumpai dalam penjara. Sewaktu di Roma, ia berusaha mencari dan menemui Santo Paulus. Onesiforus seorang yang banyak berjasa bagi pelayanan di Efesus, dan banyak orang yang tahu semua yang telah dilakukan Onesiforus. Tapi Santo Paulus tidak katakan Onesiforus telah berada bersama Tuhan di surga. Santo Paulus hanya memuji teladan hidupnya, memberkati keluarganya, dan berdoa memohon rahmat Tuhan untuk kebahagiaan Onesiforus. Menolak api penyucian akan membuat kisah Onesiforus dalam kitab suci memiliki tanda tanya yang tidak memiliki jawaban. Benarkah dunia sesudah kematian hanya ada surga dan neraka? Dalam Kredo para Rasul, kita percaya akan Yesus yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus
disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Apa tempat penantian itu? Yang pasti bukan surga. Yesus menunjukkan pada kita tentang dunia orang mati dalam perumpamaan tentang pangkuan Abraham, di mana ada tempat untuk orang-orang benar dan orang-orang yang terkutuk, di mana tempat untuk orang-orang benar digambarkan sebagai pangkuan Abraham, sedangkan ada jurang yang tak terseberangi yang memisahkan tempat itu dengan tempat terkutuk. Sehingga kita bisa tahu di dunia orang mati selain surga, ada dua tempat lain yang terpisah dan tidak terseberangi. Pangkuan Abraham bukanlah surga, karena orang yang dalam surga bukan lagi dalam naungan Abraham, tapi dalam hadirat Allah. Pangkuan Abraham adalah keyakinan dunia orang mati di zaman Yesus, suatu tempat yang bukan surga, karena surga saat itu masih tertutup karena dosa Adam. Dalam surat Ibrani bab 11, saat penulis menulis daftar orang kudus perjanjian lama, pada ayat 13-16 dia menulis, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena kebangkitan, Yesus membawa mereka di pangkuan Abraham memasuki surga abadi yang kembali terbuka untuk manusia. Apakah dengan demikian tinggal tersisa dua tempat sesudah kematian, yaitu surga dan neraka? Mari kita lihat. Filipi bab 2 ayat 10 mengatakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Yang ada di langit pasti artinya surga. Di atas bumi adalah dunia nyata kita. Tapi di bawah bumi itu apa? Apakah di bawah bumi itu neraka? Apakah mereka di neraka bertekuk lutut dan mengaku Yesus adalah Tuhan? Jelas tidak. Lalu tempat apa yang di bawah bumi di mana mereka di dalamnya bertekuk lutut dan mengakui Yesus Tuhan? Bukankah ini semakin perlihatkan akan adanya api penyucian, adanya dunia yang bukan surga dan dunia sekarang ini, dan mereka yang ada di dalamnya mengakui Yesus adalah Tuhan. 1 Korintus bab 3 ayat 12 sampai ayat 15, Santo Paulus menulis, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan mengatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Coba kita cermati sabda Tuhan ini. Di sini jelas ada hubungan antara pekerjaan masing-masing orang dengan keselamatan. Tapi kita tidak akan panjang lebar membahas konsep keselamatan berdasarkan iman dan kasih karunia saja. Kita masuk ke pokok bahasan tentang api penyucian. Karena jelas ajaran keselamatan hanya karena iman dan kasih karunia saja bertentangan dengan perkataan Santo Paulus ini.
Dan untuk apa diperdebatkan panjang lebar? Kita lihat saja di mana Santo Paulus menulis pekerjaan masing-masing orang akan diuji dengan api. Ada yang katanya saat diuji pekerjaannya, dia bisa tetap bertahan dan menerima hadiah. Tapi ada yang pekerjaannya terbakar namun beroleh keselamatan sekalipun melalui penderitaan seperti melalui api. Apakah ini api neraka? Apakah mereka yang dibakar di api neraka akan beroleh keselamatan? Kalau bukan neraka berarti surgakah? Apakah masih ada penderitaan di surga? Jelas ini adalah suatu tempat yang bukan surga atau neraka. Sabda Tuhan ini mengajarkan kalau manusia akan dikuduskan dengan api kemudian diselamatkan. Gereja Katolik menamakan tempat ini api penyucian. Gereja Katolik mengajarkan tentang pemurnian hidup dari kita yang telah diselamatkan. Benar, keselamatan kita dari hukuman kematian kekal telah ditebus Yesus dengan menggantikan dirinya sendiri menanggung hukuman kematian kita. Keselamatan kita dari hukuman mati kekal itulah yang ditanggung Yesus. Tapi kita yang ditebus tidak langsung menjadi seorang yang kudus. Kita masih harus dikuduskan dari hari ke hari, dimurnikan hingga layak untuk berhadapan muka dengan Allah Bapa. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun bisa melihat Allah. Seperti yang dikatakan dalam Ibrani bab 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi setelah ditebus kita harus mengejar kekudusan. Katanya tanpa kekudusan tak ada seorang pun yang akan melihat Tuhan. Matius bab 5 ayat 48 katakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Tidak ada yang tidak sempurna yang bisa masuk surga, seperti yang dikatakan dalam Wahyu bab 21 ayat 27, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Jadi Tuhan tidak bisa bergabung dengan sesuatu yang najis. Dan banyak dari kita yang telah ditebus oleh Tuhan masih memiliki kekurangan-kekurangan yang membuat kita harus melalui pemurnian dahulu di tempat sementara yang Gereja Katolik namakan api penyucian atau purgatori. Maleakhi bab 3 ayat 2-3, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya, dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Zakaria bab 13 ayat 7-9, di mana dikatakan, hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Maka di seluruh negeri demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan, mati binasa. Tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Ia akan menaruh yang 1/3 itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata mereka adalah umatku dan mereka akan menjawab Tuhan adalah Allahku. Dalam perjanjian lama telah dijelaskan akan adanya pemurnian untuk menjadi umat Tuhan. Jadi ada satu proses penyucian agar umat Tuhan menjadi kudus. Yesaya bab 6 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Lalu kataku, celakalah aku binasa,
sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Ini artinya apa? Di sini api digunakan untuk menyucikan bibir yang najis. Api digunakan untuk menghapus kesalahan dan pengampunan dosa. Semua dari kita yang telah ditebus Tuhan akan mengalami proses pemurnian, baik di dunia sekarang dan dilanjutkan sesudah kematian jika kita belum sempurna. Yakobus bab 1 ayat 12 katakan, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Mahkota kehidupan akan kita peroleh sesudah kita terbukti tahan uji oleh berbagai pencobaan. Api penyucian adalah tempat pemurnian yang akan Tuhan murnikan kita hingga kita timbul bagai emas murni yang layak menjadi penghuni surga. Menolak keberadaan api penyucian berarti menolak proses pemurnian yang harus diterima orang yang dikasihi Tuhan. 1 Petrus bab 1 ayat 15 dan ayat 16, "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus." Menentang adanya api penyucian dan tidak percaya akan ada tempat pemurnian sebelum memasuki surga membuat banyak isi Alkitab menjadi membingungkan, karena memang Tuhan tidak mengajarkan sekali selamat tetap selamat. Tuhan menghendaki tindakan aktif kita menuju kesucian, dan api penyucian adalah sarana pemurniannya jika hidup kita belum layak bertemu muka dengan Tuhan. Karena Onesiforus diyakini Santo Paulus berada di suatu tempat penantian menuju surga, yaitu api penyucian, sehingga Santo Paulus berdoa memohon rahmat Tuhan untuk keselamatan Onesiforus. Sehingga api penyucian, biarpun tidak secara jelas ditulis kitab suci, tapi banyak isi kitab suci menyirat akan adanya tempat penuh rahmat, tempat pemurnian ini. Jangan lupa subscribe, share, dan hidupkan lonceng.